Hoi, jika kamu merasakan kasih Allah, jika kamu tahu bahwa Allah memelihara hidupmu, kenapa engkau tidak mampu bercerita tentang kebaikan Allah dalam hidupmu? Kita ini bukan miskin harta. Kita sedang diberkati dalam banyak hal. Tapi pertumbuhan iman kita tidak seiring dengan berkat Tuhan secara materi untuk hidup kita. Itu yang membuat kita susah menceritakan bagaimana Tuhan berbaik hati kepada. Kenapa kita susah bercerita bahwa Tuhan yang naik ke surga itu tetap memelihara kehidupan kita? Kenapa sulit menceritakannya? Tahu? Karena kita takut. Kalau kita bicara banyak tentang kebaikan Tuhan, kalau kita bicara banyak tentang berkat Tuhan dalam hidup ini, kalau kita sedang menceritakan bagaimana Tuhan sedang menyembuhkan hidup saya, kalau kita sedang menceritakan bagaimana saya mendapat pekerjaan yang pantas, kalau kita sedang menceritakan bagaimana berkat-berkat Tuhan saya rasakan melalui kebun sawit, kebun jagung, dan bisnis-bisnis saya, kita takut menceritakannya. Kenapa? Karena kita takut membayar setimpal dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita harus katakan, tidak ada. Kami sedang susah. Kami mengalami masa sulit, fase yang paling rendah. Ekonomi kami sedang terpuruk. Kami tidak bisa buat apa-apa. Hidup kami berada dalam tekanan karena utang-utang kami menumpuk. Dan lain sebagainya. Kenapa orang suka menceritakan itu? Supaya dia tidak membayar mahal kemurahan Tuhan. Cerita ini pedis. Ini pahit. Ini sangat menyakitkan, tapi ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saudara-saudara, kita sedang diberkati Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh dipelihara Tuhan. Hampir tidak ada lagi yang hidup dalam kelaparan. Tapi apa yang sedang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita tidak diikuti dengan pertumbuhan iman kita. Seiring dengan waktu, mungkin ini pedis dan saya harus sampaikan. Dan orang selalu berkata, Pendeta Pasma itu kasar. Tapi untuk beberapa hal, jangan lihat kasarnya, lihat pesannya. Anda boleh saya hibur di tempat ini sebagai seorang pendeta, kita bisa khotbah sampai lucu-lucuan. Tetapi apakah kemudian sesudah kita pulang bahwa kita mengerti apa makna dan pesan firman Tuhan itu? Memang Anda akan marah. Marah kalau merasa bahwa hal itu sedang Anda alami sekarang. Tapi saya harus bilang apa?